Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satupun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi. Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah. Sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya 98 juta per sekolah. Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini. Saya dituntut 27,5 tahun di penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa keputusan memilih Chrome OS itu bukan keputusan menteri. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian. Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini mutlak ada di level mereka. Saya dikaitkan dengan kebijakan ini hanya karena tim mengundang saya menghadiri satu meeting Zoom di tanggal 6 Mei 2020, di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri. Dalam kasus ini, kausalitas antara kebijakan dan kerugian negara tidak ada. Kalaupun ada kerugian negara berdasarkan markup atau kemahalan laptop, pemilihan operating system yang gratis tidak mungkin menyebabkan kemahalan harga laptop, justru mengurangi harga. Faktanya jelas, hanya 3 pihak yang dapat menentukan harga beli laptop: vendor, LKPP, dan PPK Kementerian. Dalam sidang, semua vendor, PPK, dan saksi LKPP secara serentak menyatakan saya tidak pernah terlibat atau melakukan intervensi dalam proses pengadaan. Kalaupun ada korupsi dalam pengadaan, bukanlah yang seharusnya menjadi tersangka adalah ketiga pihak tersebut. Apakah ada satupun dari ketiga pihak ini yang dijadikan tersangka? Tidak. Dalam persidangan ditemukan aliran uang dari salah satu mitra vendor ke belasan pejabat pengadaan setelah pengadaan selesai sebagai uang terima kasih. Tapi tidak ada yang dijadikan tersangka.
Disinilah awal dari proses tukar badan demi prestasi, demi ilusi penegakan hukum. Semua saksi yang menerima uang gratifikasi itu disulap menjadi saksi pemberat. Dan mungkin demi kebebasan mereka, BAP tertulis mereka mengikuti alur penyidik. Tapi alhamdulillah, di dalam persidangan, majelis pun merasa ini janggal. Dan yang mulia hakim membuka kejanggalan dengan menanyakan, kenapa berbagai BAP tertulis saksi jaksa persis sama, seolah-olah di copy paste. Tapi kami melihat tangan Tuhan bergerak. Puluhan saksi jaksa diundang ke sidang, dan mungkin karena mereka disumpah, kesaksian mereka sangat berbeda dengan BAP tertulis mereka. Sangat mengagetkan melihat jaksa frustrasi dengan saksinya sendiri, terus mencoba membalikkan kesaksian mereka kepada BAP tertulis. Mengapa begitu penting bagi jaksa untuk terus kembali pada BAP tertulis tersebut, kalau yang menjadi pertimbangan utama adalah kesaksian dalam persidangan? Meskipun berada di dalam tekanan, saya menghargai kejujuran para saksi jaksa. Mereka serentak mengakui bahwa saya tidak pernah memerintah mereka untuk memilih Chrome OS, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pengadaan, dan saya tidak pernah diberitahu mengenai aliran dana apapun. Lebih dari 50 saksi fakta dan ahli dari JPU, tidak satu pun yang membuktikan dakwaan. Majelis yang terhormat, di awal kasus ini saya harus menghadapi berbagai gelombang fitnah yang direkayasa. Mungkin sebagai justifikasi untuk penahanan saya, narasi WhatsApp grup disebarkan sebagai bukti niat jahat saya. Selama berbulan-bulan hoax ini disebarkan, tidak ada satu pun perbincangan WA grup sebelum saya menjadi menteri mengenai pengadaan laptop maupun Chromebook, tetapi terlanjur viral. Orang-orang yang tadinya tidak percaya saya korupsi mulai mempertanyakan kejujuran saya karena fitnah ini. Setelah itu muncul narasi kedua, bahwa Chromebook mangkrak dan tidak berguna di lapangan. Faktanya terbalik. Chromebook sangat dimanfaatkan di kota maupun di daerah-daerah yang mempunyai akses 3G. Melalui fakta persidangan dan menggunakan data login CDM, terbukti 85% dari semua Chromebook yang dibeli sejak tahun 2020 masih digunakan di tahun 2025. Audit BPKP yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024 menyebut 95% murid, 86% guru, dan 57% kepala sekolah memanfaatkan Chromebook. Data tidak bisa bohong. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dari Sabang sampai Merauke atas puluhan ribu komen dan cerita di media sosial mengenai kebermanfaatan Chromebook.